penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Wonoayu. Selamat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi biar. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya di hari ini, hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 8.45 sampai dengan selesai nanti. Terima kasih atas kedatangan Bapak Guru Hebat SMA Negeri 1 Wonoayu. Yang kedua kalinya marilah kita sampaikan, kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, jalan yang penuh ilmu pengetahuan. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Wonoayu, izinkanlah saya Neni Triwidia Ratna yang mana calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kita di sini sharing saja ya Bapak Ibu. Tidak ada menggurui, tidak ada saya sebagai narasumber ataupun saya sebagai pemimpin di sini. Kita sama layaknya Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita teman rekan sejawat yang mana pada kegiatan hari ini adalah kewajiban saya untuk melengkapi tugas saya dalam CGP Angkatan 7 yang dimulai dari tahun 2022 kemarin, tepatnya akhir bulan Oktober, melanjut di tahun 2023 ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang materi budaya positif. Di sini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya penerapan budaya positif. Saya sebagai CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 1 Wonoayu ini dalam kelas 118A dengan pengajar praktik saya Bapak Bambang Rianto SPD dan fasilitator saya Bapak Iksanul Mukhtar STMT. Bapak Ibu guru hebat, dalam budaya positif ada konsep utama, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada perubahan paradigma belajar, yang mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap anak belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada 6, yaitu apa saja? Berakhlak mulia. Kemudian ada apa lagi? Berintar. Kemudian beriman. Kemudian apa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong, tanggung jawab. Oke. Disiplin positif Bapak Ibu. Pertama kita harus tahu maknanya ya. Makna disiplin, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Langkah selanjutnya, disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ada sokokan, tanpa ada iming-iming sesuatu. Nah, sebagai pendidik kita mempunyai tujuan, yaitu menuntun murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tentunya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Okay? Dari konsep budaya positif yang kedua, kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup, memenuhi kebutuhan pribadi, baik primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Yang kedua, masih ada kasih sayang dan rasa terima dalam bentuk cinta kasih, kasih sayang, perhatian diterima di kelompoknya. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan terhadap diri, pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Yang keempat, kebebasan. Di sini kebutuhan manusia untuk menentukan pilihan bertanggung jawab. Yang kelima, kesenangan, menyalurkan kebahagiaan. Jadi bisa menunjukkan rasa kesenangannya, kebahagiaannya. Dari konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dari sini, motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik karena dari diri sendiri. Bisa keluar
motivasi ini dari diri sendiri. Next ya Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada identitas sukses dan ada identitas gagal. Yang mana ada hukuman, ada penghargaan Bapak Ibu. Hukuman ini bisa menyakitkan, menimbulkan rasa sakit, kemudian tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut karena nanti aku dihukum ini kok. Kalau ada salah saya pasti dihukum. Berikutnya ada pemaksaan, jadi merasa memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan karena takut ada hukuman, takut dihukum. Pasti murid ada ya 1-2 yang menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan, karena ada penghargaan ini tidak efektif. Merusak hubungan, ada sifat iri. Enak ya oleh ribet dapat penghargaan. Ada sifat iri. Memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, untuk kurikulum merdeka tidak ada sistem ranking ya. Menghukum dengan sistem ranking ini bisa menimbulkan sesuatu disiplin dengan identitas yang gagal. Merampas hak menghargai dirinya. Kita nih Bapak Ibu. Ini identitas suksesnya Bapak Ibu. Ada konsekuensi, ada restitusi. Pada konsekuensi, penguatan jangka pendek, peserta didik mempunyai penguatan dalam jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, perlu pendampingan dari kita, para pendidik. Stimulus merupakan daya stimulus, rangsangan dari kita, para pendidik kepada murid-murid kita, peserta didik kita. Murid menghormati peraturan karena sudah tahu konsekuensinya. Kehilangan waktu merenungi kesalahan. Ini pada konsekuensinya. Juga masih ada positif dan negatifnya nih. Ini yang terakhir, restitusi. Dampak dari disiplin dengan identitas sukses. Restitusi, dengan cara restitusi ini yang nantinya mungkin pernah dengan oh segitiga restitusi ini. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, sadar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain karena sudah sadar. Murid tahu, jadi lebih menghargai dirinya maupun orang lain. Teori kontrol, memegang kontrol diri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena memang dari dalam hati diri sendiri para peserta didik. Lanjut ya Bapak Ibu. Restitusi, suatu cara menanamkan disiplin positif pada siswanya. Menurut Bosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sadar kembali pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu guru hebat, bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, namun peserta didik belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan mendasari tindakan, fokus pada karakter,
menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi mencari solusi untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menghukum murid takut nih Bapak Ibu. Guru marah dan murid pun juga menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi skor lebih tinggi pada buku tatip. Contohnya di sini pada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ini adalah contoh saya pada penerapan segitiga restitusi nanti. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Pada kegiatan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan dirinya, dan membantu murid menyelesaikan. Inilah restitusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada saling keterbukaan, saling menyadari akan kesalahan, tapi tidak ada faktor yang menakutkan, yang menjadi peserta didik, yang menjadi murid takut. Inilah restitusi. Tujuan restitusi membentuk kemerdekaan, karena tidak ada rasa takut, karena tidak ada rasa ancaman. Jadi walaupun mereka sudah melakukan suatu kesalahan, dengan tindakan restitusi membentuk kemerdekaan bagi murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika penerapan restitusi ini berhasil, hal tersebut akan memberikan penghargaan bagi diri sendiri, bangga dengan diri sendiri karena mau, karena sudah bertanggung jawab, mengakui, menyadari kesalahannya sendiri, maupun pada orang lain. Murid akan merasa lebih berharga dan orang lain. Dalam restitusi ada 3 tahapan, Bapak Ibu sekalian hebat. Tahapan restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan nih. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, contoh dari kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Untuk tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang tertera, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Contoh di sini bisa nanti merujuk pada keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nih, 3 tahapan restitusi. Ada 3 tahapan Y. Yang pertama, menstabilkan identitas, stabilis the identity. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the behavior. Mana memberana benar nih mem? Tahap 3, menanyakan keyakinan, seek the belief. Merujuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu guru hebat. Ada penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, manajer. Inilah posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada 5 ini.
baik, kita pendidik sebagai manajer. Kita harus berusaha menjadi seorang manajer. Penghukum, bagaimanakah itu? Menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Jangan deh. Sebagai teman, tidak menyakiti murid namun melakukan pendekatan secara persuasif. Membuat rasa bersalah, bersuara lebih lembut dibanding penghukum. Mereka akan merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, ini yang kita idam-idamkan, menjadi seorang manajer. Posisi mentor di mana kita sebagai guru, sebagai pendidik, berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi secara bersama. Pada posisi kontrol sebagai penghukum, patuhi tata tertib dan aturan yang ada. Silakan lari putar lapangan 3 kali. Ini contoh nih, contohnya seperti itu. Gimana ya kalau kita sebagai guru itu posisi kontrol penghukum? Contohnya ini Bapak Ibu. Kamu terlambat datang ke sekolah. Sana lari tengah lapangan. Putari lapangan 3 kali, 5 kali. Jadi ada suatu hukuman yang dirasakan oleh murid. Murid bisa merasakan, mas bro, dia aku jangan hasilnya gurih. Jadi ada rasa apa? Dendam, bisa menimbulkan dendam di posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu, nak? Ibu kecewa sama kamu. Contoh, ada tugas yang tidak diselesaikan, misalkan pada saya, pelajaran saya maupun mapel Bapak Ibu guru semuanya. Kok belum selesai? Sudah diberi waktu, kok ya belum selesai? Pasti anak-anak merasa, iya Bu, maaf lupa. Menimbulkan rasa bersalah. Mereka sadar, oh iya saya salah Bu, maaf Bu, seperti itu. Yang ketiga ada sebagai teman. Sekali-kali buat ibu senang dan bangga kok nak. Tidak ada sekali ini melakukan kesalahan. Sebagai teman. Untuk pemantau, kamu telah melanggar. Tentunya tahu konsekuensi dan peraturannya. Untuk sebagai manajer, apakah kamu tahu tentang kesalahanmu? Mereka merawat kita, mengajak mereka apa sadarkan dari kesalahannya. Bagaimana caramu untuk memperbaikinya? Nah, kita arahkan peserta didik untuk mencari solusi bersama kita. Cara pembentukan keyakinan kelas. Dengan segitiga institusi tadi, mereka kita sadarkan, murid disadarkan oleh guru akan keyakinan kelas yang sudah disepakati sesuai dengan peraturan kelas yang ada. Bersifat abstrak dan peraturan, berupa pernyataan universal, sedikit namun mudah dipahami, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan warga kelas. Di sini ada contoh dari saya di Bapak Ibu. Ini termasuk tugas saya juga kemarin di LNS, penerapan segitiga institusi. Ada salah satu siswa
bernama Fikri. Di sini saya pas ada jadwal piket. Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 kemarin. Mas Fikri ini bangun kesiangan akibat nonton bola Piala Dunia, pas musim Piala Dunia kemarin nih. Namanya anak laki, hobi bola tentunya. Sampai dini hari dan membuat datang ke sekolah terlambat. Dia lari akhirnya sampai di gerbang sekolah, pintu pagar, teriak-teriak ke bapak satpam. Pak, tolong bukain Pak. Ada saya bertepatan di situ. Bu Neni menanyakan kepada Mas Fikri, apa peraturan sekolah tentang keterlambatan datang ke sekolah? Fikri menjawab, sudah mengetahui tidak boleh terlambat datang ke sekolah sesuai kesepakatan awal masa orientasi siswa. Dari awal ini malah. Kemudian memberikan arahan, nasihat, saran kepada Fikri untuk tidak mengulangi lagi terlambat datang ke sekolah. Di sini Fikri membela diri. Bu, baru kali ini Bu, saya terlambat. Saya janji Bu, tidak akan mengulangi lagi. Adapun nasihat dari Bu Neni supaya Fikri hendaknya bisa mengatur manajemen waktu. Manajemen waktu diri. Fikri meminta maaf dan memohon kembali kepada Bu Neni agar diizinkan untuk masuk kelas. Teman-temannya sudah pada masuk kelas, dia masih lari-lari masuk dari pagar sekolah. Fikri berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Meskipun begitu, Bu Neni berposisi sebagai manajer, Fikri tetap bertanggung jawab. Dicatat untuk sanksi keterlambatan datang ke sekolah hari ini pada buku tablet karena ini juga merupakan peraturan sekolah. Sebagai konsekuensinya, ini video yang pada penerapan segitiga restitusi Fikri terlambat datang ke sekolah. Sudah terlihat nih, karena baru pertama dia rasanya ada rasa takut. Sudah sadar kalau misalkan siswa yang sudah berkali-kali terlambat sekolah pasti dia santai. Pak, tolong bukain Pak. Mana? Apa kok terlambat? Ya maaf Pak. Pagi sekali nak. Ya kenapa? Sini duduk. Sudah tahu kalau terlambat. Kenapa? Kok pagi sekali nih ya, Mas Fatin. Kelas berapa nak? Kelas 11. Oh, ini harus tetap kasih kamu sanksinya. Ayo keluarkan buku tabletnya. Tetap harus masuk di buku. Bilang ya nak ya. Mas Fatin pagi sekali datangnya. Sampai suasana sekolah sudah sepi, teman-temannya sudah berada di dalam kelas semua. Saya terlambat
terlambat karena kesiangan. Tadi malam habis begadang. Kenapa kok bisa begadang itu? Habis nonton bola kemarin. Oh, musim bola. Fatir, apakah kamu merasa berhak untuk melakukan kesalahan ini? Kamu terlambat. Apakah keterlambatan kamu ini dibenarkan? Ya, sebenarnya terlambat ini perbuatan yang salah. Cuman karena kelalaian saya, jadinya ya saya terlambat. Kenapa kok sampai bisa terlambat? Karena bangun saya kesiangan. Habis begadang kemarin nonton bola. Terlambat karena bangun kesiangan. Karena musim bola ini, nonton bola sampai jam berapa? sampai pagi, sampai subuh. Ya Allah, sampai mengorbankan sekolahnya ya terlambat. Nah, kamu memangnya masih ingat dengan kesepakatan sekolah? Apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan sekolah kita? Apa itu? Apa? Ayo, kesepakatan sekolah kita dari kamu mulai masuk meniatkan diri masuk sekolah ini, kesepakatan apa? Kesepakatan itu tidak terlambat lagi. Oke, patuhi tata tertib sekolah ya. Untuk salah satunya ini tidak terlambat. Nah, sekarang keyakinan apa yang akan kamu perbaiki ke depannya? Pokoknya saya tidak terlambat lagi. Nah, kalau kamu sudah sadar, sudah tahu kesalahannya, tidak perlu terlambat, masih ingat dengan kesepakatan sekolah, kesepakatan kita, langkah apa, keyakinan apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya berusaha tidak akan terlambat lagi. Memangnya pernah terlambat sebelum ini? Ini pertama kali buat saya terlambat. Alhamdulillah, jangan terlambat lagi ya nak ya. Alhamdulillah kamu sudah tahu kesalahanmu dan ini baru pertama kali, jangan sampai diulang lagi. Memang musim bola pada akhir ini Piala Dunia ya. Apalagi kamu laki-laki pasti suka nonton bola, suka bola ya. Iya. Tolong penuhi harapkan jangan sampai pulang lagi ya nak ya. Jangan terlambat lagi, waktunya diatur, manajemen waktunya. Nanti juga bisa untuk kedepannya tidak mengulangi lagi, tapi tetap kesalahan jangan diulang lagi ya nak ya. Tetap ini masukkan di buku tata tertib sekolah ya, dengan poin skor 10 ya. Terlambat sekolah, pelanggannya masih 1 kali, jumlah skornya poin 10. Ayo tanda tangan. Tolong ini nanti di rumah ditandatangani orang tua ya nak ya. Ya. Oke, sekarang silakan langsung ke kelas, minta maaf ke guru mapel jam pembelajaran sekarang ya. Mohon maaf ibu sekali. Iya. Sama-sama. Jangan diulang lagi ya nak ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pokoknya maksud saya tadi dengan lampiran video itu ada penerapan dari kalimat-kalimat pada tahapan segitiga institusi. Jadi ada pada stabilitas identitas itu ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah, tapi diharapkan untuk peserta didik tidak sampai ada kesalahan yang dilakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, tadi
Tadi ada kalimat dari Bu Neni, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan fikri karena hobi bola gitu tadi. Pas ada musim Piala Dunia, namanya laki-laki hobi bola, sampai dini hari melihat, nonton, dan alhasil terlambat sekolah, lupa kafe. Yang berikutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada menanyakan keyakinan, tahap yang terakhir, tahap yang ketiga, ini menyadarkan tahapan penyadaran dari siswa itu akan kesalahannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti nak? Kalau terlambat datang terus, kamu kesiangan terus, nuruti, tidur sampai dini hari. Selain ada Piala Dunia, yang terjadi pada anak didik kita, peserta didik, yaitu game online. Banyak tidur-tiduran di kelas karena alasan bergadang game online. Ini Bapak Ibu, inilah dari segitiga restitusi yang menyadarkan, membawa peserta didik untuk sadar akan kesepakatan kelas, sadar akan peraturan kelasnya. Demikian kegiatan sharing dari saya. Silahkan monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada yang ingin disampaikan ke saya, monggo. Oke, boleh berupa saran, monggo, tidak harus pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan untuk ini. Di sini saya selaku audiens mau tanya Bu ya. Kita sebagai pendidik itu apakah boleh kalau kita sebagai penghukum? Biasanya kan melihat tingkah laku atau perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan tata tertib atau mungkin aturan atau mungkin keadaan yang diinginkan guru sebagai seorang pendidik, apakah diberikan atau bagaimana posisi kita sebagai penghukum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat dari Memrana. Terima kasih atas dukungannya. Di sini termasuk dukungan karena ada umpan balik pertanyaan dari Memrana. Begini Memrana, memang penghukum itu adalah salah satu dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, namun kita diarahkan, kita disarankan, kita yang paling baik posisi kita itu adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik lebih baik atau kita memang diarahkan untuk menjadi seorang manajer, begitu gimana? Boleh, memang itu termasuk salah satu dari 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Namun untuk sebagai penghukum ini bisa menimbulkan dampak negatif kepada peserta didik kita. Jadi kita diarahkan untuk menuntun peserta didik, menuntun murid kita. Jadi kita sebagai manajer saja lebih baiknya. Terima kasih Mem, bisa diterima. Monggo berikutnya ada dari Bu Madia, monggo Bu Madia. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Neni. Saya mau bertanya, tadi kan ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, untuk apa sih perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, mungkin itu Bu Neni.
Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Madia. Perbedaan keyakinan dan peraturan. Peraturan kelas ini bersifat umum. Oke, kalau peraturan kelas ini memang sudah ada di lembaga kita, bersifat umum. Tapi kalau keyakinan kelas bersifat lebih atau lebih minimalis, yaitu pada kelas masing-masing. Saya sudah menerapkan ini di kelas 11 IPB. Jadi mereka saya berikan lembar, ada warna-warni, mereka mengisi apa sih yang diinginkan dari anak-anak dalam keyakinan kelasnya. Contoh, kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Saya suka HP, tulis di situ. Nanti kita musyawarahkan, kita ambil keyakinan kelas dari kelas tersebut seperti itu. Jadi kalau peraturan kelas itu bersifat umum, universal, tapi kalau keyakinan kelas lebih minimal, yaitu di ruang yang lebih kecil, paling kecil bahkan, yaitu kelas, begitu. Terus Budi bisa diterima? Berarti sama dengan kontrak belajar ya Tante? Salah? Sama dengan Oh kontrak sama. belajar. Oh oke, sama dengan kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya. Komitmen kelas. Ada lagi monggo. Saya begini, Oke. saya pernah mengalami hal ini. Saya bertanya sama Bu Nani, tindakan saya benar apakah salah? Menurut saya ya salah, menurut saya ya benar. Ibu sesepuh kita monggo. Saya ngajar waktu itu, lalu tiba-tiba saja salah satu siswa laki-laki itu akan menempelin temannya laki-laki lainnya. Ada apa saya bilang gitu. Lalu bersemangat sekali, pokoknya penuh emosi, dia mau menyerang temannya itu tadi. Kemudian dipegangi sama temannya. Itu pegangi temannya lebih besar. Saya suruh menahan teman yang menyerang tadi. Sudah saya suruh keluar, sudah di luar, saya panggil ke latihan aja. Ada apa ini? Itu bu, banyak jawaban begitu. Kemudian dia lempar lagi, menyerang lagi. Tapi saya tahu Bu Nani, anak yang menyerang itu memang anak sangat baik, dia itu santun dan sebagainya. Saya pikir begini, pastilah ini sesuatu yang sangat menyinggung perasaannya sehingga dia berbuat seperti itu. Lalu saya pindahkan ke salah satu ruangan begitu. Sudah, kamu tenangkan dulu pikiranmu di sini. Kamu bisa main HP atau main apa saja, baca komik atau baca novel apa saja, pokoknya kerjakan di sini selama saya ngajar. Kemudian saya tanya ke yang siswa yang diserang, ada apa kamu itu? Itu loh Bu, dia mengatakan apa begitu. Nah, tadi itu ketika dia serang, dia itu melempar kertas ke arah yang menyerang tadi. Marahnya luar biasa. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Lalu saya hanya berbuat itu. Itu salah apa benar Bu Neni? Terima kasih Bu Sis, luar biasa. Aplaus untuk Bu Sis, untuk Membrana dan untuk Bu Madiani, terima kasih. Untuk siswa yang Bu Sis amankan tadi, untuk yang pertama, kalau boleh tahu di ruang yang terpisah atau masih dalam satu kelas itu di meja guru ya? Di ruang terpisah. Keluar dari kelas tersebut. Teman-teman yang lain juga, teman ini tenangkan pikiran. Kemudian baru Bu Sis melangkah kembali ke kelas untuk yang diserang. Nah, Bapak Ibu, dengan kondisi Bu Sis ini, kita sebagai guru pendidik pada posisi kontrol yang mana yang dilakukan oleh Bu Sis? Manajer bisa,
Kemudian yang bisa kita lakukan lagi sebagai teman. Kemudian sudah hanya 2 ini saja. Nah, untuk mencari solusinya Bu Sis, kira-kira kita bisa yang mana? Bu Sis kan ngendikan anak ini baik ini. Berarti ada sesuatu hal yang membuat anak ini menjadi emosi. Nah, di sini kita bisa membuat rasa bersalah. Kita aktifkan. Kita lakukan. Bagaimana pada yang diserang dan pada yang menyerang. Bagaimana posisi kita sebagai pendidik untuk mereka mau menyadari, mau mengakui dari apa sejatinya dari awal kejadian itu begitu. Jadi oh iya Bu, tadi itu ternyata saya dilempar kertas. Mungkin pas memang kondisi hatinya tidak enak seperti itu. Jadi mereka sudah sadar, iya Bu itu. Kemudian yang diserang pun juga mengakui kesalahannya. Begitu Bu Sis. Jadi tindakan yang panjenengan lakukan sudah baik karena sudah melerai, sudah meredam, tidak menjadikan satu. Karena pengalaman saya kemarin juga di kelas 12 IBB juga, yang satu tenang, yang satu maju. Yang maju tadi sudah tenang, yang tenang ganti maju. Nah, ini memang kita memang bisa melaksanakan atau mengaplikasikan, bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Ya Allah sena kok iso jadi banyak itu Bu, saya dilempar, iya Bu saya tadi melempar. Jadi sudah ada tindakan meminta maaf Bu Sis pada siswanya kemarin. Oh belum, kayaknya memang waktu itu masih emosi, jadi mungkin seperti itu. Kalau lu ya bukan lagi gitu. Kalau sudah membuat rasa bersalah, kita sebagai teman dari Bu Sis benar. Kemudian barulah kita lakukan posisi kita sebagai manajer, dan akhirnya mereka bisa berdamai, bisa saling memaafkan. Kalau menurut saya dari saya, terima kasih. Jadi posisi dari Bu Sis sudah benar. Bu Sis kan tadi menanyakan posisi saya ini bagaimana Bu Neni? Sebenarnya enggak, saya seperti ini. Sudah benar karena sudah melerai, sudah membantu dari kesalahan yang ada. Ngoten nggih Bu nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, waktu yang memang membatasi. Saya aturkan, saya sampaikan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih dari saya pribadi atas bantuannya, atas kerjasamanya, kolaborasinya. Bapak Ibu berkenan untuk membantu saya dalam kegiatan hari ini. Saya menyampaikan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk kelanjutannya Bapak Ibu mohon untuk bisa mentransfer nih kepada anak didik, mengaplikasikan ke peserta didik kita SMA Negeri 1 Wonogiri. Mari kita semarakan ya kita moto sekolah kita nih Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Wonogiri. Tunjukkan karyamu, raih harapanmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata kekurangan dari saya dan Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama.